Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu, silahkan duduk Bu. Ini tadi sudah diperiksa ya Bu ya? Oh ya, sebentar ya. Saya tutup pintunya dulu dan cuci tangan ya. Baiklah Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Parmi, saya bidan yang saat ini piket di karya ini. Ada yang bisa kami bantu Bu? Ibu kita hamil ya? Hamilnya putra berapa? Ketiga, kehamilan berapa? Coba tinggal bukunya ya Bu ya. Terus syaratnya ya Bu ya. Ya untuk saat ini keluhannya apa Bu? Oh kakinya bengkak, sudah berapa hari? Oh 1 bulan ya. Kalau sudah cek darah kamu laboran? Darah sudah ya? Oh, untuk pipihnya? Belum. Oh ya. Ya Bu, berdasarkan keluhan Ibu ini sama budenya ya Bu ya. Nah, ini kami akan menyampaikan sedikit pendidikan kaitannya dengan tanda bahaya kehamilan trimester 3. Trimester 3 itu di atas 6 bulan sampai menjelang kelahiran ya Bu ya. Ada beberapa yang perlu Ibu ketahui. Di sini sebenarnya di buku juga sudah ada ya Bu ya. Nanti bisa dibaca-baca, misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, atau mungkin Ibu bisa lihat di ini ya. Jadi untuk tanda bahaya trimester 3 ini beberapa ada tanda dan gejalanya ya Bu ya, yaitu yang akan kami sampaikan yaitu salah satunya yang namanya preeklamsi. Preeklamsi itu kalau orang Jawa namanya kadang disebut dengan keracunan kehamilan ya. Sudah pernah mendengar Bu ya? Kemudian gerakan janin mulai berkurang itu juga merupakan suatu tanda bahaya. Kemudian perdarahan lewat jalan lahir ya Bu ya. Dan yang keempat yaitu ketuban pecah sebelum waktunya atau ketuban pecah dini. Kemudian gejala dari preeklamsi atau keracunan kehamilan itu sendiri salah satunya yaitu nyeri kepala itu hebat. Kemudian mata itu pandangannya kabur. Kemudian bengkak, tetapi mungkin nanti kalau yang bengkaknya itu nanti bisa dilihat dari hasil pemeriksaannya nanti ya. Artinya tidak tinggi kan Bu, hanya 130 ke 90 ya. Jadi nanti untuk preeklamsi yang lain artinya yaitu bengkaknya itu sampai ke pipi sampai ke mata itu ya. Kemudian ada nyeri ulu hati juga. Kemudian ini akan mengakibatkan bahaya pada ibu dan bayinya gitu ya. Karena ibu nanti bisa terjadi kejang. Kejang di mana nanti misalnya terlalu berlarut-larut akhirnya akan mengalami pembengkakan di jantung gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu gerakan bayi. Jadi kadang-kadang kan orang dulu bilang pada waktu mau lahir itu biasanya bayinya diam saja. Itu salah ya Bu ya. Jadi gerakan bayi itu paling tidak dalam sehari itu 10 kali. Ya 10 itu sehari ya. Sehari itu berarti kan 12 jam ya Bu ya. Jadi ini misalnya ibu nggak bilang kok biasanya gerak terus kok ini kok berkurang, berarti ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin bayinya lapar, mungkin ibu belum makan, bisa. Kemudian bayinya memang ada kegawatan bayi, itu juga bisa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perdarahan lewat jalan kemaluan. Itu ada 2 jenis ya. Jadi yang satu itu karena penyebabnya area-nya lepas sebelum waktunya, itu biasanya ditandai dengan nyarinya perut itu seperti papan. Jadi perdarahan di dalam, tanda-tandanya darahnya biasanya warnanya warna darah tua. Kemudian yang kedua yaitu karena area yang di bawah nutup jalan lahir itu sifat darahnya itu tidak sakit tapi darahnya berwarna segar. Itu membahayakan ibu ataupun bayinya karena apabila terjadi perdarahan itu ibu akan mengalami shock namanya, dan juga bayinya akan mengalami kegawat janin
sudah mati, meninggal, misalnya. Jadi ini belum harus diperhatikan ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya tentang ketuban pecah ini, atau jadi ketuban pecah sebelum waktunya. Seharusnya kan biasanya bayi itu ketuban pecah terus bayi nyusul ya. Tetapi kadang-kadang ada yang ketubannya sebelum waktunya itu pecah, yaitu akan mengakibatkan infeksi pada ibu dan juga pada bayinya. Jadi jangan dianggap sepele ya Bu ya. Nah, kemudian dari beberapa yang saya sebutkan tadi, apabila ibu menemui hal-hal tadi, ibu harus segera ke bidan minimal ya, atau ke dokter ya. Jadi untuk nanyain benar apa enggak ini, apakah keadaan bayinya baik-baik saja atau ibunya juga. Kemudian sudah jelas ya Bu ya, yang kami sebutkan tadi ya. Ada yang perlu dipertanyakan Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa tanyakan kembali ya Bu ya. Tadi dikatakan gerakan bayi berkurang itu apabila kurang dari berapa Bu dalam sehari? 10 sampai 12 kali ya, betul sekali ya Bu. Jadi untuk ketuban misalnya dia umur 8 bulan, itu kok pecah, ketuban pecah, itu kita harus segera periksa ke rumah sakit atau ke puskesmas paling tidak gitu ya. Kemudian untuk nanti ini kan ibu bengkak ya Bu ya. Nanti ibu langsung cek ke laborat untuk mengetahui apakah ada protein atau tidak ya. Periksa tipis itu ya. Ini memang penting untuk menjelang kelahiran biar kita tahu banget apakah kita benar-benar baik-baik saja atau tidak untuk kelahiran tadi. Apabila sudah tidak ada pertanyaan itu, ini nanti nyari ke laborat untuk cek laborat, sekaligus nanti setelah itu bisa kembali lagi ke sini ya. Nantinya disilakan kembali ke sini. Jangan lupa periksanya seminggu sekali ya. Dan juga nanti USG ya Bu ya, karena menjelang kelahiran harus USG lagi ya. Seperti itu ya Bu ya.